Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Sundari, NIM 837619465. Saya ingin menceritakan sedikit tentang adat istiadat Banyuwangi, yaitu adat kebu-kebuan di Alas Malang, guna untuk memenuhi tugas pembaharuan dalam pembelajaran di SD. Dalam ritual kebu-kebuan, peserta yang bertubuh tambun berdandan layaknya kerbau, lengkap dengan tanduk buatan dan lonceng di lehernya, serta melumuri tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari oli dan arang. Mereka juga menarik bajak mengelilingi sepanjang jalan desa dengan diiringi musik khas Banyuwangi, sebagai ritual sakral untuk meminta berkah keselamatan dan wujud bersih desa. Di Banyuwangi, ritual kebu-kebuan telah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh penduduk desa Alian, Kecamatan Rogojampi, dan Dusun Kerajaan, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru. Walaupun intinya sama, tapi terdapat beberapa perbedaan antara ritual kebu-kebuan di kedua desa tersebut. Menurut budayawan Banyuwangi, Hasnan Singodimayan, meski sama-sama sebagai ritual kerbau jadi-jadian, apa yang menjadi desa Alian dan desa Alas Malang Kecamatan Singojuru agak sedikit berbeda. Yang di desa Alian itu namanya kebuan, bukan kebu-kebuan, kata Hasnan. Nama kebu-kebuan lebih dikenal di Alas Malang. Masyarakat desa yang menjadi manusia kerbau di desa Alian tidak ditentukan oleh pemuka adat desa setempat, melainkan arwah leluhur yang memilih siapa saja yang menjadi kebuan. Sedangkan di desa Alas Malang, pemeran kebu-kebuan dipilih oleh pemuka adat, kata Hasnan Singodimayan. Meski namanya kebuan, ritual ini tidak menggunakan hewan kerbau sebagai sarana upacara. Kerbau yang digunakan adalah binatang jadi-jadian, berupa manusia berdandan mirip kerbau, lalu beraksi layaknya kerbau di sawah. Hampir semua kebuan di desa Alian kesurupan roh leluhur. Semalam sebelum tampil, orang-orang yang menjadi pemeran kerbau bisa kesurupan roh leluhur. Perangai orang yang kesurupan mirip kerbau. Hampir semua pemain kebuan di desa Alian kesurupan roh leluhur. Kalau di desa Alas Malang, tidak semua kesurupan roh leluhur. Jumlah pemeran kebu-kebuan di desa Alas Malang sekitar 18 orang. Sementara jumlah kebuan desa Alian tidak tentu, kadang banyak yang jadi kebuan tahun ini. Tahun berikutnya bisa jadi jumlahnya menyusut. Menurut sejarahnya, tradisi kebuan berasal dari datangnya wabah penyakit yang menyerang lahan pertanian selama bertahun-tahun. Buyut Wongso Kenongo, pendiri cikal bakal desa Alian, sekitar abad 18 meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Ia mendapat wangsit agar anaknya, Joko Peki, ikut bermeditasi. Terjadilah hal aneh. Joko Peki mendadak berperilaku seperti kerbau. Dia berguling-guling di persawahan. Setelah itu, hama penyakit yang menyerang persawahan warga menghilang. Sejak itu, ritual tolak balak kebuan berlangsung turun-temurun agar masyarakat desa terhindar dari malapetaka serta hasil panen melimpah. Di desa Alian sendiri terdapat 2 dusun yang mempertahankan tradisi kebuan, yaitu di Dusun Alian dan di Dusun Sukodono. Kedua dusun ini berkaitan dengan kedua putra Buyut Wongso Kenongo, Buyut Petir dan Buyut Tari. Buyut Peki menjadi leluhur masyarakat desa Alian, sementara Buyut Turi menjadi leluhur Dusun Sukodono. Warga desa keturunan itu hingga sekarang tidak bisa akur dalam segala hal. Oleh karena itu, meskipun tradisi kebuan desa Alian, meskipun ritualnya sama dan digelar pada hari yang sama, namun waktu pelaksanaan dan jalur idar bumi yang dilewati oleh kebuan berbeda. Sebab, jika kebuan dari keturunan leluhur yang berbeda ini bertemu, maka akan terjadi saling serang. Setelah diberi doa di balai desa Alian, kebuan asal Sukodono bergerak ke Kedawung dan Sukodono, dan selanjutnya mampir ke makam Buyut Turi. Sementara
Kebuan asal Alian bergerak ke Alian Krajan, Timurjo, dan Cempokosari, dan kemudian mampir ke makam Boyo Begik. Ritual kebuan desa Alian ini berawal dengan mendirikan gapura dari bambu yang dihiasi dengan hasil pertanian masyarakat setempat seperti padi, jagung, tebu, dan beraneka macam buah-buahan serta sayuran. Gapura tersebut didirikan di setiap gang yang ada di desa sebagai simbol kesuburan. Selanjutnya, mereka menggelar selamatan di 4 penjuru desa yang dipimpin sesepuh desa. Doa dipimpin sesepuh desa, ditujukan kepada Yang Maha Kuasa dan pendiri desa Kibuit Wongso Kenongo, agar seluruh warga dijauhkan dari mara bahaya. Usai selamatan, dimulailah arak-arakan kerbau manusia. Mereka akan diarak layaknya kerbau yang sedang membajak sawah oleh para petani, serta seorang perempuan cantik sebagai simbol Dewi Sri yang menaburkan benih padi sepanjang jalan desa. Mereka terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok timur di wilayah Dusun Karjan, Cempokosari, dan Temurjo. Sedangkan untuk kelompok barat masuk wilayah Dusun Sukodono, Kedawung, dan Damerjo. Manusia yang menjadi kebuan bergerak ke sana kemari tanpa kenal lelah. Ada warga yang mengikuti pergerakan kebuan. Bila lelaki dewasa yang menjadi kebuan, maka pengiringnya adalah lelaki dewasa. Dan sebaliknya, bila yang menjadi kebuan lelaki remaja, pengiringnya berusia sebaya. Pengiring tidak bisa memaksa kebuan untuk bergerak kemana-mana, hanya sebatas mengarahkan. Bahkan, waktu acara ritual tolak bala, kapan dibuka terserah kemauan leluhur. Namun, di tengah perjalanan, para kerbau manusia ini mendadak kesurupan. Mereka ini kerasukan oroh leluhur desa. Setiap orang yang dipilih leluhur menjadi kebuan tidak bisa mengelak. Sekali roh nenek moyang memasuki tubuh seorang warga desa, maka segala tindak tanduk orang tersebut seperti kerbau. Mereka berlarian ke segala arah untuk mencari kubangan lumpur, menyeruduk warga yang melihat. Kemudian mereka satu persatu mencemplungkan diri di 2 kubangan lumpur di dekat balai desa. Tak pelak, rambut, celana pendek mereka menjadi basah. Mereka terlihat saling melempari air selokan menggunakan timba. Tidak boleh marah bila terkena siraman air. Bila terkena, dipersilahkan untuk mengambil air dari selokan. Kemudian air itu disiramkan ke arah kerumunan orang. Begitu juga bila warga ada yang ditarik oleh kebuan ke dalam kubangan lumpur, juga tidak boleh marah. Semua warga membaur, saling siram air selokan, dan ada yang dibanting manusia kebuan ke dalam kubangan lumpur. Lokasi dan ukuran kubangan lumpur ini ditentukan leluhur. Warga desa Alian menganggap benih padi yang dicuri, bila ditanam di sawah, diyakini dapat membawa panen yang melimpah dan dijauhi hama. Benih padi itulah yang diarak keliling desa menggunakan becak hias, sehingga bagian dari ritual tolak bala di desa Alian, Banyuwangi. Pada saat akhir acara, mereka yang tidak sadar dikumpulkan di halaman desa Alian dan berkubang di lumpur yang telah disediakan. Ada sekitar 80 laki-laki yang bertingkah seperti kerbau dan sesekali mengendus ke penonton untuk diberi pewangian seperti dupa, kemenyan, dan minyak wangi. Beberapa keluarga membawa timba yang berisi air untuk membersihkan wajah mereka yang kesurupan. Setelah ritual selesai, setiap lelaki yang kerasukan akan digotong pulang oleh keluarganya karena kondisi mereka sudah tidak kuat apa-apa, termasuk jalan pulang ke rumah. Video ini dapat menambah wawasan teman-teman.